Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Menemukan sumber-sumber depresi spiritual. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kiranya perjumpaan kita kali ini akan membuat kehidupan kita benar-benar menjadi lebih baik. Tentu saja saya ingin memberikan salam kepada sahabat pendengar dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Kalimantan, baik di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Salam jumpa di dalam kasih Kristus di dalam acara Making Life Better. Saya ingin menyapa kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan masukan, menulis surat maupun kesaksian. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya kesaksian-kesaksian itu akan menolong kita sekalian untuk memiliki kualitas rohani yang lebih baik. Dan juga dengan harapan kualitas rohani yang lebih baik membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Beberapa edisi yang lalu kita telah membahas mengenai depresi. Kita sudah membahas mengenai macam-macam depresi. Kita juga membahas mengenai apakah depresi itu dosa dan bagaimana kita harus mencoba untuk menanggulanginya. Sampailah kita kepada pembahasan tentang sumber-sumber depresi spiritual. Seperti halnya ada alasan fisik, emosional, dan mental untuk depresi, ada juga alasan spiritual untuk hati yang cemas. Ketidaktaatan dan rasa salah menyediakan benih subur yang cukup untuk menjadikan awan putih menjadi badai yang hitam. Anda tidak dapat menyimpan rasa salah yang tidak menyenangkan Tuhan dan tetap mengalami kebahagiaan keselamatan sepenuhnya. Maupun Anda tidak dapat menahan rencana jahat dan serangan musuh terhadap pikiran Anda tanpa mengetahui dan menyelaraskan firman hidup ke dalam kehidupan Anda. Ketidaktaatan dan rasa salah tidak dapat dipisahkan. Dan kecuali Anda menggunakan pemulihan pengakuan dan pertobatan, Anda dapat menemukan depresi yang menyatu di atas jiwa dan roh Anda. Dan seperti ketidakpatuhan bangsa Israel. Kalau saudara membaca di dalam Ulangan 28 ayat 65, saudara akan mendengarkan sebuah ayat yang bunyinya seperti ini. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Gambaran yang dijelaskan tadi menunjukkan bahwa masalah spiritual bisa berkaitan dengan masalah depresi di dalam kehidupan itu, yaitu depresi spiritual. Kalau saudara bisa melihat apa yang terjadi dengan Imam Eli, saudara bisa belajar bagaimana proses depresi spiritual itu berkembang, yang dimulai dari sebuah kehilangan. Saudaraku, kehilangan mengenai kebutuhan dasar dalam hidup ini bisa membuat kita mengalami depresi. Contohnya, kalau kita kehilangan rasa kasih sayang, kita kehilangan hidup yang bermakna, atau kehilangan rasa nyaman atau ketentraman dalam hidup ini, maka itu bisa menjadi sumber depresi kerohanian. Itu sebabnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Kehilangan menjadi salah satu hal yang membawa Imam Eli tidak merasa nyaman. Karena apa? Ketentramannya terancam. Akibatnya, Imam Eli mulai mengembangkan pola-pola pemikiran yang negatif. Di sana dia mulai mengasihi diri sendiri, menghukum diri sendiri, dilanda dengan rasa takut, dan tidak ada lagi pengharapan. Terjadi apa yang disebut dengan distorsi kognitif. Cara berpikir kita mulai tidak benar. Kita semua jujur, pada saat kita kehilangan apa yang menjadi kebutuhan hidup, maka ada sesuatu yang mulai mengancam jiwa kita. Ketentraman kita terganggu, sehingga kita mulai berpikir hal-hal yang tidak benar. Cara kita berpikir mulai tidak lagi seperti dulu. Kita menjadi orang yang mudah tersinggung, kita menggunakan perspektif yang judgmental, mudah menghakimi orang lain. Karena apa? Karena kita tidak lagi menggunakan logika yang benar. Emosi kita lebih banyak berperan daripada pemikiran yang
logis yang biasanya kita gunakan. Itu sebabnya Imam Eli juga menggunakan hal seperti ini. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati rasanya. Elia mengatakan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia mulai merasakan sebuah rasa takut. Dan apa yang dia rasakan ialah dia ingin mengakhiri hidupnya. Depresi rohani, depresi spiritual yang dimulai dari hilangnya kebutuhan yang mendasar, menimbulkan kita berpikir dengan tidak logis dan mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar. Yang terjadi akhirnya ialah kemarahan yang ditekan. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia frustasi bahwa semua upayanya nampak sia-sia. Kekesalan yang dipendam membuat dia menjadi orang yang betul-betul frustasi. Jawabnya, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia menganggap apa yang dilakukan sia-sia. Dia begitu marah dengan Tuhan, dia menekan kemarahannya itu. Yang akibatnya Elia mengalami depresi. Elia marah terhadap Tuhan. Saudaraku, mari kita akan belajar untuk bagaimana kita menemukan penyebab akar daripada depresi itu sendiri. Dan saya yakin sebetulnya kalau kita mau jujur, itu terjadi oleh karena keyakinan yang salah. Kegagalan, kehilangan, dan kekecewaan dalam hidup telah merampas sukacita di dalam kehidupan ini. Tidak ada harapan dan masa depan bagi mereka yang sudah mengalami hal seperti ini. Oleh karena itu kita harus mengembangkan keyakinan yang benar. Keyakinan yang seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9-11 yang mengatakan seperti ini. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudaraku, apa yang dialami oleh Elia sebagai seorang nabi adalah pengalaman yang bisa terjadi kepada siapa saja. Kita bisa mengalami sebuah depresi spiritual yang dimulai dari apa yang namanya kehilangan. Kehilangan sesuatu yang sedang kita butuhkan. Mungkin pada waktu saudara mendengarkan pelajaran ini, saudara adalah orang yang dulu, waktu masa kecil saudara tidak diterima oleh orang tua. Saudara kehilangan rasa penerimaan, atau saudara dibenci oleh famili, kakak, adik, tetangga, teman-teman saudara. Saudara kehilangan rasa kasih sayang. Atau mungkin saudara dilecehkan, saudara diperlakukan kasar oleh orang tuamu. Saudara kehilangan apa yang namanya rasa aman dan ketentraman. Kalau itu dibiarkan dan tidak pernah ada penyelesaian, itu akan berkembang. Maka rasa tentram saudara akan terganggu. Rasa nyaman saudara akan terganggu, saudara menjadi orang yang gelisah. Akibatnya engkau mengembangkan sebuah perilaku pemberontakan atau perilaku-perilaku yang lain sebagai akibat daripada tertolaknya saudara atau tidak adanya kasih sayang dalam hidup saudara. Dan buah daripada itu semua ialah saudara menjadi orang yang mudah marah, saudara menjadi orang yang gampang tersinggung, saudara menjadi orang yang berpikir dengan cara-cara yang sangat emosional. Itu sebabnya membuat saudara menjadi orang yang tidak pernah menikmati kehidupan ini. Karena apa? Saudara mengalami depresi. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Melalui pelajaran kali ini saya mau mengajak saudara untuk coba melihat kembali bahwa rupanya kita harus mencoba untuk membiarkan Roh Kudus menengok hati kita dan melakukan sebuah operasi rohani
kalau ada dendam, kalau ada sakit hati, kalau ada kemarahan yang terpendam, kalau ada hal-hal yang membuat saudara tidak bisa mengampuni, marilah kita akan datang kepada Tuhan dan mencoba untuk membersihkan kehidupan kita. Pada waktu kita terbuka, kita jujur, kita mau mempersilahkan Roh Kudus untuk melakukan operasi dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa terbebas. Karena apa? Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tuhan bisa memulihkan kita. Ada banyak orang yang akhirnya bisa terlepas, terbebas, dan hidup merdeka dan merasakan sukacita dalam kehidupan setelah menyadari bahwa dalam hidup ini kita perlu datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua yang mengganggu kehidupan ini, semua yang kita pendam, semua yang menjadi beban, serahkanlah kepadanya. Bukankah Dia pernah mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang memperdulikan kehidupan kita. Bukankah Dia sudah mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, sementara engkau mendengarkan siaran ini, mungkin engkau sedang terbeban dengan masalah-masa lalu. Saudara dibenci, saudara tidak menerima rasa aman, saudara dipojokkan, saudara ditolak, dan membuat saudara merasa seperti marah dan rasa aman saudara terganggu. Dan saudara mengatakan dengan jujur, Pak Paulus, tolong doakan saya. Kalau saudara adalah orangnya, mari kita berdoa bersama-sama dan menyerahkan semua beban kepada Tuhan. Izinkan Roh Tuhan menyelidiki, menilik hati saudara, dan melakukan operasi spiritual sehingga kita bisa mengalami kebebasan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini, di mana kami boleh berdoa buat sahabat pendengar Making Life Better dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara kami yang memang sedang terbeban, terikat dengan masalah-masalah masa lalu yang menekan, yang membuat mereka mengalami depresi spiritual, mungkin kemarahan, mungkin kebencian, mungkin marah yang terpendam, dan hari ini mereka membutuhkan sebuah pembebasan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berikanlah kebebasan, berikanlah kemerdekaan, karena kami tahu di mana ada kebenaran, ada kemerdekaan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, jamahan dan urapan Roh Kudus akan datang kepada setiap pribadi dan membebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau saudara masih membutuhkan pertolongan yang selanjutnya, hubungi mentor-mentor saudara atau hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan saudara dan berkonsultasilah dengan mereka. Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di www.pauluswiratno.org, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 081 338 665500. Sekali lagi 081 338 665500. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Kabar gembira bagi sahabat pecinta program Making Life Better dan Kata Bijak. Mulai sekarang sahabat bisa mendengarkan program ini melalui handphone sahabat. Download sekarang juga aplikasi Making Life Better melalui Play Store atau App Store secara gratis. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.